Di episode kali ini saya akan membahas tentang tips and trick bagaimana mensikapi bulan Ramadan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang. Saya Husni Kurotain, salam kenal. Di episode kali ini saya akan membahas tentang tips and trick bagaimana mensikapi bulan Ramadan hari ini atau tahun ini. Sebelum kita membahas lebih dalam, betul gak sih kalau bulan Ramadan tahun ini vibes-nya teh beda gitu sama tahun-tahun sebelumnya gitu. Kalau misalkan teman-teman suka buka TikTok atau Reel Instagram, mungkin pernah lewat gitu kan statement bahwa vibes bulan Ramadan tahun ini beda sama tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Mungkin ada benarnya atau ada beberapa faktor yang memang menyebabkan hal itu terjadi gitu kan. Kayak misalkan perlu kita sadari yang pertama bahwa permainan masa kecil kita sudah terlewati gitu. Kayak misalkan ya kan khususnya anak-anak muda sekarang yang beranjak dewasa gitu. Tentang kayak kalau misalkan tarawehan teh bareng-bareng gitu ke masjidnya. Terus udah itu teh main petasan gitu atau perang sarung dan sebagainya. Justru mungkin yang menurut saya pribadi itu hilang adalah itu gitu kan. Permainan-permainan masa kecil gitu. Dan yang kedua adalah faktor di mana kita sudah memasuki pada era digitalisasi yang dimana tadi permainan anak-anak itu udah mulai bahasanya terkikis lah gitu ya, terkikis, sudah mulai hilang gitu karena memang walaupun tidak banyak gitu, walaupun tidak semuanya tapi kebanyakan sudah lebih condong kepada gadgetnya gitu anak-anak sekarang itu. Mungkin itu. Tapi terlepas dari itu bukan berarti kita menjadi minder atau biasa-biasa aja. Justru saya di sini pengen berbagi tips gitu yang saya alami pribadi gitu, saya lakukan gitu. Yang pertama mungkin adalah membentuk mindset kita mensikapi bulan Ramadan itu sendiri gitu. Jadi intinya untuk apa sih kita berpuasa gitu? Niat kita untuk berpuasa itu untuk apa gitu kan? Nah, kalau misalkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tatakun, yang artinya wahai orang-orang yang beriman telah ditetapkan untukmu berpuasa gitu sebagaimana orang-orang terdahulu agar bertakwa, supaya kamu bertakwa. Ya, berarti tadi gitu kita tanamkan bahwa kita melaksanakan puasa itu untuk mendapatkan ketakwaan gitu. Agar terpelihara, agar terjaga diri kita gitu dari perbuatan-perbuatan maksiat dengan amalan-amalan soleh gitu kan. Nah, lalu yang kedua itu supaya istilahnya produktivitas kita meningkat, kegiatan kita di bulan Ramadan ini justru menjadi kesan tersendiri gitu karena tadi ya istilahnya bahwa buat umat muslim gitu bahwa bulan Ramadan itu adalah event yang dinanti-nanti gitu, event setahun sekali dan gak semuanya bisa sampai gitu kan ya, bisa diberikan kesempatan lagi gitu. Justru kita bersyukur hari ini kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan puasa gitu. Yang dimana dalam diamnya saja orang yang berpuasa itu udah menjadi nilai ibadah gitu, diamnya saja. Apalagi kita melakukan aktivitas atau produktivitas tadi gitu. Sehingga saya pribadi membuat sebuah to-do list atau
tulisan-tulisan kegiatan apa saja yang ingin saya lakukan gitu di bulan Ramadan, atau ada target apa sih yang ingin kita capai di bulan Ramadan hari ini gitu, tahun ini. Nah, justru itu yang membuat kesan tersendiri di bulan Ramadan gitu, sehingga pas nanti kita bertemu lagi di tahun Ramadan tahun depan itu kita bisa mengenang atau punya pencapaian tersendiri gitu di bulan Ramadan, sehingga jadi ajang untuk meningkatkan kualitas diri kita gitu. Contohnya misal kita membuat tujuan atau target kita di bulan Ramadan tahun ini minimal hafal juz 30 atau sekalian hafal 30 juz gitu kan. Atau taraweh kita full gitu, nggak ada bolong-bolong. Termasuk puasanya juga harusnya gitu kan. Nah, banyak hal yang dapat kita raih, dan justru selain kita meraih value, selain kita meraih nilai-nilai untuk diri pribadi kita, justru itu juga menambah value untuk nilai ibadah kita di sisi Allah. Itu yang kedua berarti ya. Kedua, membuat to-do list atau rancangan kegiatan kita di bulan Ramadan. Nah, lalu yang ketiga ya, dan yang terakhir mungkin gak banyak juga ya, itu adalah kita berteman dengan orang-orang soleh gitu. Nah, mengapa demikian? Jadi istilahnya seperti dianalogikan orang yang berteman dengan orang yang menjual parfum gitu, menjual parfum. Sehingga membuat kita ketepaan gitu, ketepaan lah ya bahasanya, ketepaan wanginya gitu. Atau kita berteman dengan orang yang suka kerja di batu bara, kan kita bakal ketempelan bau batu baranya, sehingga tadi menjadikan istilahnya bahwa kalau kita berteman sama orang yang soleh, kita juga bakalan dapat hikmahnya, bakalan dapat ilmu-ilmunya gitu. Sehingga membuat kita menjadi lebih kuat dalam melakukan tadi aktivitas-aktivitas yang ingin kita lakukan. Mungkin lebih kurang itu ya, nggak banyak juga. Intinya adalah bukan berarti kita mencari vibes-nya di bulan Ramadan. Selain itu juga kita adalah bagaimana membuat vibes itu sendiri supaya Ramadan kita itu lebih berkesan dan bahkan banyak hal yang dikenang gitu. Itu mungkin dari saya sekian. Mohon maaf kalau misalkan banyak salah kata. Kita sama-sama belajar. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.